Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di mata kuliah tune up sistem injeksi injeksi mobil. Nah, kita lanjut di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sistem pengapian. Jadi perawatan atau tune up apa saja yang dilakukan pada sistem pengapian untuk pada mekanisme engine injeksi atau EV. Kita langsung saja ke materinya. Oke, seperti yang terlihat pada rangkaian ini, saya ambil sampel punyanya Avanza atau Xenia itu sama. Rangkaian pengapian zaman sekarang tipe injeksi itu lebih mudah, lebih sederhana. Dia hanya dari baterai, ignition switch atau kunci kontak, fuse. Ini biasanya fuse sikring untuk api atau IG. Nah, terus langsung masuk ke coil. Terus ground, selesai. Berikutnya yang saluran berikutnya itu langsung dari ECU. ECU ini dapat info dari beberapa sensor, mendeteksi putaran mesin, posisi piston, langkah piston. Nah, saat data tersebut diolah ECU, maka ECU menentukan kapan proses induksi listrik dimulai, dan ketika induksi dimulai maka saat itu juga terjadi sistem pengapian atau meletiknya bunga api dari busi. Yang diatur sebenarnya oleh ECU adalah proses induksi pada coil. Proses induksi apa? Yaitu perubahan tegangan dari tegangan kecil dirubah ke tegangan yang besar, dari 12 volt dirubah menjadi 10.000 volt. Itu berdasarkan jumlah lilitan pada coil. Ada lilitan primer dan ada lilitan sekunder. Nah, dua lilitan ini yang mengakibatkan terjadinya induksi dan terjadilah peningkatan tegangan pada coil, sehingga tegangan yang besar 10.000 volt tadi dilanjutkan ke busi dan akhirnya terjadi loncatan bunga api pada anoda katoda busi. Disimpel hanya seperti ini aja. Berarti yang bisa kalian periksa atau kalian lakukan perawatan hanya baterai, kunci kontak, fuse, coil, tegangan primer, tegangan sekunder, crop busi, sama busi. Nah, oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, untuk jenisnya zaman sekarang, mungkin kalau dulu satu coil melayani 4 busi, tapi ternyata dianggap itu kurang efisien, pengaturan ECU-nya kurang presisi. Akhirnya dikembangkan yang pertama itu satu coil melayani 2 busi. Untuk 4 silinder ya, untuk 4 silinder satu coil melayani 2 busi, 2 dengan 3, 1 dengan 4. Nah, berkembang lagi teknologinya, akhirnya keluar satu coil 1 busi untuk 4 silinder ataupun 3 silinder. Nah, kenapa kok akhirnya harus seperti ini, harus dari 2 coil untuk 4 busi, 2 busi, terus 1 busi 1 coil. Nah, ini berhubungannya dengan karena waktu pengapian tiap piston itu bisa berubah-ubah sesuai perintah ECU. Sewaktu-waktu ternyata diledakkan piston 1 itu timing pengapiannya harus dimajukan 20 derajat sebelum TMA. Di piston 4 itu nanti harus 15 derajat sebelum TMA. Piston 3 itu harus 8 derajat sebelum TMA. Piston 4 lah,
Biar itu bisa fleksibel, lebih tepat dikontrol ECU, maka akhirnya dikembangkanlah satu coil, satu busi, sehingga benar-benar satu piston itu bisa tepat sesuai kebutuhan piston tersebut dan terjadi proses pembakaran yang diinginkan oleh ECU sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih bagus. Oke, lanjut. Ini untuk coil seperti ini ya, kumparan primer, kumparan sekunder. Ini yang jenis sekarang, ini jenis lama, satu coil 4 busi. Pemeriksaan sama, hanya menggunakan volt boleh, menggunakan ohm boleh, karena hanya mengukur hambatan pada hambatan primer dan hambatan sekunder, tapi ini jarang terjadi kerusakan. Kalaupun terjadi kerusakan di bagian tune up ini tidak sampai diperiksa untuk kumparan primer dan kumparan sekunder. Lah, yang diperiksa itu justru ini. Yang diperiksa ketika melakukan tune up itu yang pertama kondisi businya. Berwarna merah bata atau hitam pekat penuh karbon. Ini yang harus diperhatikan. Oke, setelah ini diperhatikan, kalau memang kalian masih lakukan pemeriksaan lanjutan untuk injeksi, bisa dilakukan pemeriksaan loncatan bunga api pada busi, tapi dengan urutan SOP. Saya jelaskan SOP-nya. Yang pertama, semua soket injektor wajib dilepas. Semua soket injektor wajib dilepas. Kenapa? Karena kalau soket tidak dilepas maka akan ada bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, takutnya terjadi ledakan di luar mesin karena busi dilepas. Setelah injektor lepas, busi pasang di krop busi dengan koilnya yang menghubung, tempelkan busi ke massa, baru di start dan dilihat percikannya. Ya, lanjut. Untuk tune up yang perlu diperhatikan yaitu pertama, kalian pastikan pengukuran celah busi. Celah busi ini wajib seperti standarnya, nggak boleh terlalu sempit, nggak boleh terlalu lenggang. Ukuran standar biasanya 0,80 mili. Yang kedua, diperiksa percikannya, apakah besar atau kecil, atau merah atau menyebar. Kalau sudah menyebar, tidak satu titik di sini tapi menyebar ke sini, ganti. Kalau berwarna merah, ganti. Kalau ini sudah mulai abrasi, sininya mulai aus, sudah tidak berbentuk seperti ini lagi, ganti. Berwarna hitam pekat bisa dibersihkan pakai sikat kawat. Tapi kalau umurnya udah lama ya saya sarankan untuk langsung ganti. Oke, kita lihat di sini ya. Ini kondisi-kondisi busi yang perlu kalian perhatikan ketika kalian melakukan tune up. Yang baik itu yang seperti ini, optimal merah bata, tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, atau seperti ini. Nah, busi merah bata adalah busi di mana kondisi mesin bekerja dengan full power, RPM bawah sampai atas, tingkat kebersihan ruang bakar ketika normal, irit, tenaga tinggi, balance, pokoknya paling optimal itu seperti ini, merah bata, atau seperti ini, merah bata. Putih itu artinya kurus, bahan bakar kurang. Hitam cenderung bahan bakar boros atau ada oli yang ikut terbakar ketika proses pembakaran. Nah, jadi silakan ini bisa dibersihkan. Yang cuman kalau memang umurnya sudah kebangetan, ya silakan diganti sajalah daripada ribet-ribet. Silakan nanti dicoba, diperiksa businya, dilihat kondisinya. Oke, sekian itu saja untuk pemeriksaan sistem pengapian. Berarti yang pertama, celah busi wajib diperiksa, dilihat ketika kalian mencoba. Uji percikan apakah masih tetap pada satu titik atau mulai menyebar atau berwarna hitam. Berikutnya dilihat warnanya, dan yang terakhir jangan lupa untuk dibersihkan lalu dipasang kembali atau memang diganti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.